perspektif ancaman. Nah ini Pak, negara-negara tetangga kita itu jangan dianggap remeh. Mereka punya backing semua. Indonesia dari dulu kita menamakan diri sebagai negara non-blok, tidak memihak kanan kiri. Jadi kita kalau diserang oleh negara lain, kalau kita gak kuat, tinggal aman. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris, ini membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Jadi organisasi ini adalah organisasi persemakmuran Inggris Raya. Kalau Malaysia misalnya diserang oleh negara lain, maka 5 negara ini juga akan membantu. Kalau Singapura perang sama kita Pak, bukan hanya Singapura yang menyerang kita, tapi 5 negara ini akan menyerang kita juga. Makanya mereka berjaya Pak, gak takut. Malaysia sudah mencaplok Sipadan Ligitan, kalah kita. Nah ini di belakangnya banyak nih, ada Selandia Baru, ada Australia, ada Inggris, kalah. Sipadan Ligitan lepas ke Malaysia. Ini Pak, Sipadan Ligitan, Blok Ambalat, ini Malaysia. Singapura yang negaranya kecil ya, sebesar kota Malang, dia berani-beraninya Pak melaksanakan reklamasi pantai ke arah kita. Berani-beraninya dia tidak setuju menolak nama KRI Usman Harun. Apa hubungannya? Kok berani negara kecil? Ya berani karena ini Pak di belakangnya. Indonesia takut. Tapi kemarin Indonesia sempat tegas, oh nggak peduli. Bagi saya Usman Harun itu adalah pahlawan. Bagi Anda mungkin ya silakan, pemberontak kami gak ada urusan. Tapi bagi kami Usman Harun adalah pahlawan. Itu hebat, berani kita. Kayaknya tetap mereka tidak ngungkit-ngungkit lagi. Nah ini Pak, ini salah satu bukti negara kecil kok berani gitu. Indonesia kurang ajar ya, kenapa? Lama dia lawan Malang aja Arema gak berani, lawan Indonesia ya kurang ajar. Australia nah, menyadap pejabat tinggi kita, disadap SBY. Bayangkan, ini negara tetangga kita, jangan dianggap remeh, ini bisa berbahaya bagi kita Pak. Ini skenario Pak, bayangkan ini sudah mulai disetting, diskenariokan. Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini Pak? Sulawesi itu nanti ISIS Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini punyanya Amerika Pak. Ini bayangkan Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali, beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali Pak membagi-bagi kekayaan bangsa kita ya. Nah ini sudah ada desain dari luar. Yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya, ya silakan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Gak usah jauh-jauh Pak, Timur-Timur aja lepas. Apalagi yang sangat kaya. Banyak orang melirik Pak. Timur-Timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja Pak, sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi, ada uraniumnya. Siapa yang nggak tergiur? Emasnya gak habis-habis Pak, Freeport itu.
Semua emas yang mensuplai Amerika, yang mensuplai Eropa itu kebanyakan dari Freeport. Ini Amerika ini. Oke, janjian dia. Oke, Tiongkok ini kita bagi-bagi. Biar kita gak tukaran, saya Papua lah. Anda ya udahlah Kalimantan aja, lumayan tuh banyak ininya. Banyak ladangnya, banyak kebunnya. Kemudian FPDA, ya wis. Jawa nih belum nih. Jawa karena masih kuat orangnya. Jawa masih belum berani dia, tapi sudah ada Pak. Mungkin Jawa nanti jadi negara sendiri mungkin. Mereka diambil oleh Amerika. Karena kan Jawa ya mungkin negara Jawa nanti. Tapi kita Pak, kita harus berdoa semua agar supaya ini tidak terjadi. Bagaimana caranya Pak? Kalau nggak kita antisipasi, kita tinggal nunggu bom waktu aja Pak. Ya, di end habis sudah tinggal nama seperti Sriwijaya dan Majapahit. Saya tanya Pak di sini, apakah Bapak menjamin 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh? Menjamin nggak? Nggak ada yang menjamin Pak. Apakah NKRI masih utuh? Nggak ada yang menjamin. Yang Timur lepas, sudah bukan NKRI lagi, itu kurang satu udah. Nanti lepas semua, tinggal negara Jawa. Ya udah, kita aja di sinilah. Ya kan? Ini Pak, kalau nggak diantisipasi dengan baik, bisa terjadi Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti dulu waktu masyarakat zaman Sriwijaya maupun zamannya Majapahit, oh nggak mungkin Majapahit lepas hancur, kita kuat kok. Negara asing nggak mungkin berani ke sini. Kita punya pasukan, bala tentara yang sangat hebat. Nggak ada yang menyangka. Tapi negara asing lebih pintar Pak, diadu domba, diprovokasi, hancur dengan sendirinya. Sama, kita sekarang dalam proses seperti itu Pak. Kita diadu domba, kita dihasut, kita diprovokasi, di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang Pak. TNI Polri berantem, wah senang mereka. Wah, TNI-nya udah mulai sama polisi sudah berantem nih, wah senang. Wah, umat Islamnya ini sudah mulai berantem nih, wah bagus, senang. Oleh karena itu, Bung Karno pernah mengatakan Pak, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Berbicara masalah PKI, Pak ya, saya sudah menyampaikan tadi, itu semua ada invisible hands, ada desain dari luar. Cuman yang saya sampaikan tadi adalah dampaknya Pak. Artinya Indonesia ini ke depan itu akan dibagi-bagi Pak oleh negara yang punya kepentingan. PKI itu salah satu dari proxy war mereka. Ya Pak ya. Tadi saya bilang tadi di sana ada Tiongkok kan, Cina. Mengambil apa tadi Pak? Apa? Kalimantan. Nah, ya disitulah mereka Pak menyebarkan proxy war-nya menggunakan invisible hand-nya. Salah satunya ya PKI tadi. Jadi itu merupakan desain yang kalau kita berpikir itu belum sampai pikiran kita Pak. PKI itu sengaja memang sekarang digambirkan lagi. Tujuannya apa? Yang tadi itu. Tiongkok punya kepentingan kepada bangsa Indonesia. Salah satunya biar kita, bangsa kita semakin carut-marut, dimasukkanlah isu PKI. Dibuatlah PKI akan tumbuh lagi. Memang akan tumbuh betul. Kenapa? Kita tidak boleh memungkiri Pak. Orang-orang yang berjiwa komunis itu sudah masuk ke kalangan kita. Masuk di pemerintahan, di DPRD, ya, bahkan di ulama, mungkin juga di TNI Polri sudah ada Pak. Cuman kita gak usah lah, ini kan saudara kita semua. Yang saya bahas tadi itu adalah orang-orang pihak luar yang punya kepentingan. Mereka menggunakan bangsa kita sendiri Pak. Kasihan, kita menjadi korban. Jadi kita komunis ini menggunakan orang-orang Indonesia sendiri untuk masuk ke berbagai kalangan. Tujuannya apa? Misalnya dia masuk di pemerintahan,
Misalnya dia masuk di DPRD, sudah ada deal-deal. Nanti kalau Anda menjadi anggota dewan, kalau Anda menjadi pejabat Pemkot, tolong buat kebijakan yang menguntungkan saya. Nah, itu sudah deal-dealnya, Pak. Ya, mungkin Bapak lebih tahu lah, gak usah saya bahas lebih lanjut, nanti tidak elok. Nah, itu sudah ada deal-dealnya. Jadi sengaja menggunakan pihak-pihak orang kita sendiri. Memang itu sudah ada, Pak, tapi semua itu desain yang lebih besar yang saya lihat tadi, itu ada dari negara-negara yang punya kepentingan. Saya kira itu, Pak, ya. Terima kasih. Pertarungan ideologis umat Islam, lebih khusus di Indonesia, dengan golongan komunis, Ordo Yesuit, atau yang sering kita kenal dengan Kristiani radikal, kelompok nasionalis sekuler, ini berlangsung sudah sejak dulu sampai sekarang. Bahkan di Indonesia yang kita saksikan, komunis sudah ditopang oleh Syiah Rafidhah. Bahkan pertarungan ini tidak lepas daripada skenario global yang ingin mencengkeram Indonesia, di mana Indonesia penduduk muslimnya terbesar di seluruh dunia, dan itu diakui oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia adalah sasaran target utama. Terlebih, gerakan Zionisme internasional yang mentargetkan 2025, mereka ingin mencengkeram kuku-kukunya dalam semua lini kehidupan di Indonesia. Saya masih ingat apa yang dipidatokan Dr. Mahathir Mohamad ketika acara Islamic Conference. Beliau pidato, "The Jews rule this world by proxy." Jadi Yahudi ini ingin menguasai dunia ini lewat proxy, boneka. Kalau kita lihat kekinian, Zionisme Yahudi internasional, tangan kanannya adalah kapitalisme Amerika, tangan kirinya komunisme Cina. Jadi kapitalisme Amerika dan komunisme Cina itu adalah proksi Yahudi. Walaupun kita lihat zahirnya Amerika dan Cina seakan-akan mereka berperang, tapi itu hanya kamuflase, sandiwara. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Kita baru tahu ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Ternyata Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri Cina sepakat untuk melakukan akselerasi menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler
Masyarakat muslimin jamaah Jum'ah rahimahumullah, bahkan Cina, Partai Komunis Cina sudah sejak tahun 1986 Partai Komunis Cina sudah mengincar Indonesia. Bahkan pada saat Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu, Cina melakukan kajian tentang Indonesia. Diambil sebuah kesimpulan, ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam seluruh Indonesia masih solid. Masyarakat muslimin jamaah Jum'ah rahimahumullah, ternyata apa yang saya sampaikan ini implikasinya i-polisosbud hankam. Ada 2 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua, dua-duanya presiden dunia Islam. Yang pertama, foto sebelah kanan, Presiden Turki Tayyip Erdogan. Beliau ziarah di makamnya Muhammad Al-Fatih. Foto sebelah kiri itu Presiden Indonesia. Beliau ziarah di makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Apa implikasi dari 2 buah foto ini? Foto yang sebelah kanan, beliau melakukan perubahan besar-besar. Turki sebagai sebuah negara yang sekuler ekstrim, beliau rubah dengan 3 aktivitas yang sangat fundamental sekali. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan infak dan sedekah. Yang ketiga, bangunan silaturahim antara umara dan ulama, bangunan ukhuwah antara ormas-ormas Islam. 3 aktivitas fundamental ini digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan ke seluruh wilayah Turki. Allahu Akbar. Dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrim tahap demi tahap menjadi sebuah negara Islami. Akhirnya puncaknya beliau launching Hagia Sophia. Masa Imperium Romawi itu sebuah gereja, ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah, Hagia Sophia dibeli dengan harta pribadi beliau, kemudian diwakafkan untuk umat Islam. Yang pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia dijadikan museum. Ketika pada masa Presiden Tayyip Erdogan dilaunching menjadi masjid, dan tepat tanggal 24 Juli 2020 Hagia Sophia digunakan untuk sholat Jum'ah dengan jargon dari Hagia Sophia ke Masjidil Aqsa. Ini benar-benar menggetarkan dunia barat. Tidak hanya sekedar jargon,
Presiden Tayyip Erdogan pasca launching Hagia Sophia, yang waktu itu beliau mengundang khusus qari untuk membaca tilawah Al-Quran pada saat pembukaan Hagia Sophia untuk digunakan sholat Jum'ah pertama kali, yaitu pemuda dari Aceh Darussalam. Karena Aceh Darussalam, kalau kita buka dari sisi historis, itu masuk ke Khalifahan Turki Utsmani. Bahkan di sana ada mujahidah, yaitu Laksamana Kemal Hayati, mujahidah yang dididik untuk menjadi mujahidah di Turki Utsmani, sehingga beliau seorang mujahidah yang tangguh, yang berhasil membunuh komandan Angkatan Laut penjajah Belanda. Dan itu sampai sekarang, sejarah itu masih bisa kita lihat di Aceh Darussalam. Tapi belum pernah mujahidah Laksamana Kemal Hayati masuk dalam buku-buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita. Ini penggelapan sejarah. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden Tayyip Erdogan mengundang pimpinan Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Ismail Haniyeh. Benar-benar ini menggetarkan dunia barat. Amerika, negara-negara barat marah. Tapi Presiden Tayyip Erdogan menunjukkan izzah sebagai seorang pemimpin dunia Islam. Turki tidak Turki yang dulu. Allahu Akbar. Allah tunjukkan kekuasaannya. 8 pemuda Islam dari Indonesia, alumni dari ITB, Institut Teknologi Bandung, diundang oleh Presiden Tayyip Erdogan untuk mencari ladang gas di Laut Turki. Allahu Akbar. Selama ini Turki impor gas dengan Rusia dan beberapa negara yang lain. Allah tunjukkan kekuasaannya. 8 pemuda Islam alumni ITB, alhamdulillah biidznillah, atas izin Allah, berhasil menemukan ladang gas terbesar seluruh dunia yang debitnya pertama 320 miliar meter kubik, dan yang sebelahnya debitnya 800 miliar meter kubik. Sehingga akhirnya Turki stop impor gas dari Rusia dan beberapa kawasan yang lain. Luar biasa. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah berikan keberkahan ketika Islam dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi begitu kita melihat foto sebelah kiri, implikasinya besar. Pulang dari ziarah dari Mustafa Kemal Atatürk, beliau secara resmi menghapus 3.741 perda syariah di seluruh Indonesia, karena dianggap itu menghambat investasi ekonomi di Indonesia. Dampak daripada ketika berubah kiblat ke Cina, apa yang terjadi? Cina untuk menghancurkan, melemahkan umat Islam di Indonesia, Cina melakukan strategi divide et impera, adu domba dengan biaya 20 triliun. Jadi ormas-ormas Islam di Indonesia diadu domba, kelompok-kelompok umat Islam di Indonesia diadu domba dengan masalah-masalah yang tidak prinsip. Bahkan media mainstream di Indonesia yang sudah dikuasai oleh Taipan,
digunakan senjata untuk menggerakkan Islamofobia dengan stigma Islam radikal. Jadi stigma radikal itu adalah hanya hantu yang diciptakan untuk menjadikan umat Islam sebagai musuh number one. Dan puncaknya kita bisa melihat akhirnya ada sebuah stigma yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Beliau sampaikan agama adalah musuh terbesar Pancasila. Logikanya sekarang di Indonesia agama adalah musuh negara, dan akhirnya puncaknya untuk menjebol poin kedua dan poin ke-1 hasil Kongres Partai Komunis Cina, dimunculkanlah rancangan undang-undang HIP. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya tokoh-tokoh ulama tampil berada di garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman Partai Komunis Cina. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat dengan ditopang didukung oleh Majelis Ulama seluruh Indonesia mengeluarkan maklumat kepada umat Islam seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar menolak RUU HIP. Kenapa? Dasar negara Indonesia akan diganti dengan ideologi komunis. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bermakna tauhid, akan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan tidak hanya itu, landasan hidup berbangsa dan bernegara yang selama ini ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekarang mau dirubah. Landasannya tidak bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi iptek. Astagfirullah. Akhirnya RUU HIP dari DPR diserahkan pada pemerintah, dan ujung-ujungnya pemerintah hanya mengganti casingnya, tapi substansinya sama. Diganti RUU PIP, diganti lagi RUU BPIP. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat memberikan warning, kalau RUU BPIP ini tetap dilanjutkan, Majelis Ulama Indonesia Pusat akan mengangkat panglima, menggerakkan Masyirah Kubra dengan jargon iskariman au mutsyahidan. Bahkan yang apa dampak daripada peringatan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat? Akhirnya dari kalangan mereka mengeluarkan, bahkan dengan beraninya ketika dengar pendapat di parlemen, di DPR RI, kalangan mereka meminta supaya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. Astagfirullah. Mereka tidak ingat siapa yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Ulama. Siapa yang merumuskan Pancasila? Ulama. Siapa yang mencetuskan NKRI? Ulama. Tapi mereka sekarang ingin mengkhianati perjuangan ulama. Bahkan ulama mau disingkirkan. Bahkan Presiden Cina Xi Jinping memerintahkan bulan September ini agar Indonesia menggunakan hard power lebih keras lagi terhadap umat Islam, dan itu sudah dijalankan untuk test case awal, yaitu kejadian yang menimpa Syekh Ali Jabir.
Dan ini akan digerakkan hard power. Ini tidak lepas daripada perintah Presiden Cina Xi Jinping. Bahkan info, mudah-mudahan tidak salah, di Jawa Timur ini ada pergerakan kurang lebih 1.000 yang disiapkan, disebar di seluruh Jawa Timur. Kita harus siaga. Umat Islam harus siaga, jaga masjid, jaga imam-imam masjid, jaga ulama, karena mereka ditarget kurang lebih 1.000 yang sudah digerakkan di Jawa Timur ini. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, karena bulan September mereka menggunakan hard power. Masyarul muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahkan Presiden Xi Jinping tanggal 1 Oktober akan resmi menjadikan Indonesia menjadi koloni Cina. Benar-benar pertanyaannya, apa yang bisa kita perbuat untuk 4 tahun ke depan? Apa yang kita bisa perbuat untuk 4 tahun ke depan? Satu sisi, Rasulullah SAW sudah memberikan kabar pada fase keempat Mulkan Jabriyah ini semua banyak dipenuhi oleh penguasa-penguasa diktator, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan kiat, kalau kita ingin selamat pada fase keempat yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, Rasulullah menyerukan al-mubaddirah bi'amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda. Yang kedua, at-tamassuk bisunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ar-ruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Ulama yang mana? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik, jadikan itu sebagai pijakan. Yang keempat, kuatkan kesabaran, kuatkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabbitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang kelima, doa, doa. Terus apa yang bisa kita perbuat pada 4 tahun ke depan? Waktu kita singkat, tapi kita diberikan keyakinan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Islam pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kepastian. Golongan mukmin pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang bisa kita perbuat? Yang pertama, 4 tahun ke depan jangan ditunda, gerakkan terus. Dakwah tauhid harus terus kita gerakkan, karena itu pondasi kalau kita ingin mendapatkan al-falah, kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarbiyatul islamiyah. Ayo munculkan dari pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, generasi Rabbani, generasi yang semua pola pikirnya, semua aktivitasnya rujuk ilal Quran was sunnah. Jadikan pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Kemudian yang ketiga, as-siyasah as-syar'iyyah. Ayo ajak umat Islam ini jangan sampai buta politik. Kalau umat Islam buta politik, apa yang terjadi di Andalusia akan terjadi di Indonesia. Ayo jadikan umat Islam di Indonesia ini supaya melek politik.
terutama as-siyasah as-syar'iyyah, politik syar'i, politik Islam. Kemudian yang keempat, iktisadiyah Islamiyah. Ayo bangun kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid, masjid, masjid. Dengan kekuatan jamaah, bangun ekonomi umat lewat masjid dengan kekuatan jamaah. Kemudian yang kelima, bangun askar Islami, bangun laskar-laskar Islami. Karena ke depan tantangan kita lebih besar dan lebih kompleks. Insya Allah 5 program ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.